Materi yang pertama, pada awal perkuliahan, membahas juga mengenalkan bagaimana kita harus memulai kuliah dengan tujuan yang jelas. Jadi, pada awal perkuliahan juga membahas tentang kontrak kuliah. Di awal-awal sebelum masuk materi yang lebih sulit, mahasiswa diajak untuk memahami dulu kenapa mereka kuliah dan apa yang harus disiapkan selama proses belajar. Niat dalam perkuliahan, maksudnya mahasiswa harus punya tujuan yang jelas saat mengikuti kuliah, bukan sekedar datang ke kelas terus pulang. Niat itu sangat penting karena kalau seseorang sudah punya tujuan yang disertai niat, kita akan lebih semangat dan serius dalam belajar. Selanjutnya, orientasi perkuliahan membantu kita memahami sistem dan alur pembelajaran. Sedang tugas mingguan melatih kebiasaan belajar yang teratur. Jadi, mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk mengejar nilai, tetapi juga untuk memahami bahwa kuliah adalah proses pembentukan diri. Dengan demikian, keberhasilan kuliah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh niat, pemahaman terhadap sistem perkuliahan, dan konsisten dalam mengerjakan tanggung jawab. Kesimpulannya, perkuliahan pada pertemuan pertama menekankan pentingnya tujuan belajar, pengenalan terhadap sistem kuliah, dan disiplin melalui tugas mingguan. Selanjutnya, materi kedua, yaitu tentang usul fikih, pengertian, pembagian hukum, dan pembagian kalam. Pengertian usul fikih yaitu tersusun dari dua kata yang menjadi nama sebuah fan atau pokok pelajaran. Usul yang berarti pondasi atau dasar, fikih hukum-hukum syara. Yang kedua, pembagian hukum, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, sah, dan batal. Yang ketiga, pembagian kalam. Secara usul fikih, yaitu tersusunnya minimal dua kalimat baik berupa isim semua, atau isim dan fi'il, atau fi'il dan huruf, atau isim dan huruf. Kalam dilihat dari segi madlulnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, kalam khobar, kalam amar, kalam nahi, dan terakhir kalam istifham atau istikhbar. Selanjutnya, kalam ditinjau dari segi terlakunya dibagi menjadi 3, yaitu kalam tamani, kalam arud, dan kalam qasam. Kalam ditinjau dari segi maknanya dibagi menjadi 2, yaitu kalam majaz dan kalam hakikat. Selanjutnya yaitu materi ketiga, ada al-amar wan nahi. Yang pertama, definisi amar dan nahi, dalalah hukum dan kaidah amar dan nahi. Definisi amar adalah permintaan untuk melakukan suatu perbuatan dengan ucapan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dalam bentuk kewajiban. Sedangkan definisi nahi yaitu ucapan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dalam bentuk kewajiban. Yang kedua, dalalah hukum, penunjukan atau cara dalil menunjukkan hukum. Yang pertama, hukum wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, haram. Yang keempat, hukum makruh. Dan yang kelima, hukum mubah. Kaidah amar dan nahi. Al-aslu fil amri al-wujub. Asal makna dasar amar adalah wajib. Sedangkan kaidah nahi, al-aslu fin nahi at-tahrimu. Asal makna dasar nahi adalah haram. Selanjutnya materi keempat, yaitu al-am wal khos. Ada definisi am, bentuk lafadz umum, dan takhsis. Definisi am. Am adalah lafadz yang mencakup seluruh individu yang sesuai dengan maknanya tanpa dibatasi oleh jumlah atau jenis tertentu. Sedangkan khos, lafadz yang hanya menunjuk pada satu individu tertentu atau sekelompok kecil yang spesifik. Contoh bentuk-bentuk lafadz umum, ada isim jamak mudzakkar salim, ada isim jamak muannas salim, isim jenis, lafadz kul, dan lafadz min dan ma. Min ini terlaku untuk makhluk berakal, sedangkan ma untuk benda atau yang tidak berakal. Dan yang terakhir ada fi'il mudhari' dan fi'il madhi yang mutlak. Selanjutnya, takhsis atau pengkhususan. Definisi takhsis yaitu mengeluarkan sebagian dari makna lafadz am dengan dalil yang syar'i, sehingga hukum yang asalnya umum tidak berlaku pada bagian yang dikeluarkan tersebut. Selanjutnya, materi kelima, yaitu al-mutlaq wal muqayyad. Definisi mutlak dan muqayyad,
kaidah hamlul mutlaqi alal muqayyad, dan contoh-contohnya. Mutlak adalah lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa dibatasi oleh syarat, sifat, jumlah, atau kondisi tertentu. Sedang muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan syarat atau batasan tertentu. Yang kedua, kaidah hamlul mutlak alal muqayyad, yaitu menyesuaikan makna lafadz mutlak agar sesuai dengan lafadz muqayyad. Jika syarat terpenuhi, maka lafadz mutlak tidak lagi dimaknai secara umum, melainkan dibatasi sesuai keterangan pada lafadz muqayyad. Contoh-contoh. Contoh mutlak yaitu Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 3, Fatahriru Raqabah. Contoh muqayyad Surat An-Nisa yaitu Fatahriru Raqabatim Mu'minah. Selanjutnya materi ke-6 yaitu mujmal wal mubayyan. Ada penjelasan konsep, definisi mujmal, bentuk bayan, dan relasi mujmal mubayyan. Mujmal adalah lafadz yang masih butuh pada penjelasan. Contohnya pada lafadz quru ada yang memaknai haid dan juga ada yang memaknai dengan suci. Yang kedua yaitu bayan adalah mengeluarkan lafadz mujmal dari keadaan yang sulit dipahami pada keadaan yang mudah dipahami. Contoh bentuk-bentuk bayan. Yang pertama ada bayan bil qaul dengan perkataan. Yang kedua ada bayan bil fi'li dengan perbuatan, dan yang ketiga ada bayan bil isyarah yaitu dengan isyarat. Yang keempat ada bayan dengan meninggalkan sesuatu, dan yang terakhir ada bayan dengan diam tatkala Nabi menerangkan wajibnya haji. Relasi mujmal mubayyan. Mubayyan adalah lafadz yang sudah jelas yang tidak mengandung makna lain. Selanjutnya yaitu materi ke-7, dzohir wal mu'awwal. Yang pertama ada definisi dzohir, takwil dan syarat, dan perpindahan makna. Yang pertama, definisi dzohir adalah lafadz yang mempunyai arti selain arti asal lafadz tersebut. Contohnya al-asadu dzohirun fil hayawan al-muftaris. Lafadz asadun menurut arti asal adalah singa atau hewan buas, tetapi kadang-kadang diartikan seseorang yang pemberani. Lafadz dzohir itu apabila sukar atau sulit dipahami, maka harus ditakwil dengan berdasarkan dalil lain. Setelah lafadz itu ditakwil, maka lafadz tersebut dinamakan lafadz dzohir mu'awwal bid-dalil. Contohnya lafadz yadullahi fawqa aydihim. Selanjutnya yaitu materi ke-8, yaitu nasah wal mansuh. Yang pertama definisi nasah, syarat nasah, dan hikmah nasah. Yang pertama ada definisi nasah, yaitu menghilangkan hukum yang ditetapkan pada khitab terdahulu dengan khitab yang datang kemudian. Sekiranya khitab yang datang kemudian tidak ada, maka khitab yang terdahulu tetap bisa dipakai. Selanjutnya syarat nasah. Yang pertama, kedua dalil sama-sama sah. Yang kedua, terdapat pertentangan hukum yang tidak bisa dikompromikan. Yang ketiga, dalil penghapus turun setelah dalil yang dihapus. Dan yang terakhir, hukum yang dihapus merupakan hukum syariat. Selanjutnya, hikmah nasah. Yang pertama, mewujudkan kemaslahatan manusia. Yang kedua, menetapkan hukum secara bertahap. Yang ketiga, menguji ketaatan dan keimanan umat. Yang keempat, memberikan keringanan bagi mukallaf. Dan yang terakhir, menunjukkan kebijaksanaan dan kesempurnaan syariat Islam. Selanjutnya materi ke-9, yaitu ta'arud dan tarjih. Yang pertama ada definisi ta'arud, metode penyelesaian, jamak, tarjih, dan nasah. Yang pertama yaitu definisi ta'arud. Berhadapannya dua dalil yang sama kuat dalam keadaan saling meniadakan atau menghalangi satu sama lain. Contohnya, dalil yang pertama, maka barang siapa sakit atau dalam perjalanan, hendaklah mengganti pada hari-hari yang lain. Sedangkan dalil yang kedua, ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad tetap berpuasa ketika berpergian. Yang kedua yaitu ada metode penyelesaian.
Mayoritas ulama menyebut ada beberapa langkah penyelesaian. Yang pertama ada metode jamak, yaitu menggabungkan atau mengompromikan dua dalil yang tampak bertentangan dan keduanya tetap dapat diamalkan. Yang kedua ada metode tarjih, yaitu menguatkan salah satu dalil atas dalil lain karena adanya sisi-sisi kelebihan dan kekuatan tertentu. Dan yang terakhir ada metode nasakh, yaitu penghapusan hukum syar'i terdahulu oleh dalil syar'i yang datang kemudian. Selanjutnya yaitu materi ke-10, al-ijma'. Yang pertama ada definisi ijma', kehujahan, dan jenis-jenis ijma'. Yang pertama yaitu ijma'. Ijma' adalah kebulatan atau kesepakatan pendapat daripada mujtahid dari umat Muhammad setelah wafatnya pada suatu masa tentang suatu perkara atau hukum syara' yang baru. Contohnya yaitu haramnya sholat sebab hadas. Yang kedua ada kehujahan ijma'. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ijma' merupakan hujjah atau dalil syariat yang wajib diikuti. Ijma' menjadi dasar hukum karena merupakan kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa. Jenis-jenis ijma'. Berdasarkan bentuknya, ijma' dibagi menjadi dua, yaitu ijma' shorih dan ijma' sukuti. Berdasarkan orang yang melakukannya, ijma' dibagi menjadi dua, yaitu ijma' ammah dan ijma' khossah. Berdasarkan masa terjadinya, ijma' dibagi menjadi dua, yaitu ijma' para sahabat Rasulullah dan ijma' ulama setelah masa sahabat. Berdasarkan cara penyampaiannya kepada kita, ijma' dibagi menjadi dua, ijma' yang diriwayatkan secara mutawatir dan ijma' yang diriwayatkan melalui khobar ahadi. Selanjutnya yaitu materi ke-11, af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-akhbar. Ada hujjah af'al Nabi, klasifikasi perbuatan dan dalalah hukum, definisi khobar, mutawatir dan ahadi, dan kehujahan hadis. Yang pertama, hujjah af'al Nabi adalah pembahasan mengenai apakah perbuatan Rasulullah dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syariat. Menurut Imam Malik, hukum asal perbuatan Rasulullah adalah menunjukkan kewajiban untuk diikuti sampai ada dalil yang menunjukkan hukum selain wajib. Klasifikasi perbuatan yang pertama ada perbuatan jibiliyah, muncul karena sifat alami manusia. Yang kedua ada perbuatan adat, dipengaruhi budaya masyarakat Arab yang menjadi sunnah adalah nilai yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, perbuatan ibadah, perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, contoh sholat dan puasa. Dan yang terakhir, perbuatan khusus Nabi, yaitu perbuatan yang hanya berlaku bagi Rasulullah. Dalalah hukum perbuatan Nabi, dalalah berarti makna hukum yang dapat dipahami dari suatu perbuatan. Sebagian mengatakan wajib, sunnah, mubah. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya harus dilihat dari qarinah. Yang terakhir yaitu khobar. Khobar adalah lafadz yang berfaidah atau kalam yang mengandung makna benar atau salah. Kalam khobar dibagi menjadi dua, yaitu khobar mutawatir dan khobar ahadi. Selanjutnya yaitu materi ke-12, qiyas. Definisi qiyas, rukun qiyas, dan kehujahan qiyas. Qiyas adalah lafadz mengembalikan atau menyamakan far'un atau cabang pada asal karena adanya ilat yang mengumpulkan dalam hukum. Rukun qiyas dibagi menjadi 4, yaitu ada far', asal, hukum asal, dan ilat jama' bainal asli wal far'i. Yang ketiga ada kehujahan qiyas. Diakui oleh jumhur ulama sebagai sumber hukum. Yang kedua digunakan untuk menyelesaikan persoalan baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga tetap berpedoman pada Al-Quran dan sunnah melalui kesamaan ilat. Dan yang terakhir menjadi bentuk ijtihad dalam menghadapi perkembangan zaman. Selanjutnya materi ke-13 yaitu al-ahkam. Larangan, kebolehan, tertib, atau urutan dalil. Hukum adalah khitab atau firman Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan pilihan maupun penetapan.
Yang kedua, larangan atau hukum haram. Perintah syariat untuk meninggalkan sesuatu secara mutlak, contohnya perbuatan zina. Yang ketiga, kebolehan atau mubah. Mubah adalah sesuatu yang tidak ada perintah untuk mengerjakannya maupun larangan untuk meninggalkannya. Yang keempat, tertib atau urutan dalil. Urutan prioritas dalil untuk menetapkan hukum syara adalah yang pertama ada Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', dan yang terakhir Al-Qiyas.